Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'da. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sehat walafiat, sempat kuat untuk menjalankan ketaatan. Alhamdulillah kita pagi ini bisa bertemu kembali untuk meneruskan bacaan kita dari Nasaihul Ibad, nasihat Ali bin Abi Thalib yang ke-9, Taufiq khairu aunin wa taufiqu khairu aunin. Ini minggu lalu kita sudah selesaikan penjelasan tentang taufik. Tapi untuk persepsi kita ulang sekilas. Taufik itu kesesuaian. Wafaqa yuwafiqu taufiqan, itu patronnya atau wazannya, pattern kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau di Arab wazan. Wafaqa yuwafiqu taufiqan, itu kesesuaian. Kemudian yang dimaksud siapa? Jadi setiap potongan bahasa itu kan selalu apa? Makna lughatan dan makna istilahan, kan? Makna secara bahasa dan makna istilah itu yang dimaksud, dikandung maksud apa? Taufik kesesuaian itu adalah kesesuaian antara hamba dengan Allahnya, dengan Rabb-nya. Baik dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan makhluk. Muamalatul ma'al khaliq maupun muamalatul ma'al khalqi. Jadi dua sisi, al-khaliq dan al-khalq. Al-khalq tidak terbatas pada manusia. Oleh karena itu Islam rahmatan lil alamin. Jadi itu. Kemudian kita tampilkan contoh-contoh bahwasanya kesesuaian itu ada beberapa ayat yang kita tampilkan hubungannya dengan hubungan keluarga di sini, yaitu di An-Nisa ayat 35. Secara operasional Allah menunjukkan bagaimana petunjuk Allah itu bisa dilakukan. Jadi harus membentuk hakam dari keluarga laki maupun keluarga perempuan untuk melakukan arbitrase, jadi melakukan perdamaian di antara suami istri yang
yang lagi sikok. Sikok itu ya pertengkaran yang tak kunjung damai. Itu yang kemudian yang kedua berkenaan dengan skop sosial, yaitu di sini fragmen antara Nabi Syuaib dan umatnya. Umatnya minta klarifikasi pada Syuaib. As-salatuka ta'muruka. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abad. Apakah agamamu, jadi sholat ini di sini di ayat ini tepatnya diterjemahkannya adalah agamamu. Sholat itu artinya juga doa, juga bisa sholat, dan sholat itu bisa juga itu ibadah jasmani, rohani. Apakah agamamu yang menyuruh kamu untuk kami menunggalkan? Jadi ka yang di sini adalah asli huruf dari kata kerja, bukan kata ganti ya. An-natruka untuk meninggalkan ma ya'budu abauna, apa yang telah disembah. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang itu cenderungnya yaitu selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh nenek moyangnya. Jadi ya kadang-kadang orang mau koreksi terhadap apa yang menjadi kebiasaan. Oke, kemudian masih dialognya Syuaib dan kaumnya. Apakah engkau, bagaimana pendapatmu? Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin. Jadi ini fair ya, namanya apa? Relasinya Nabi Syuaib dan umatnya itu fair sekali. Jadi terbuka dan adil. Bagaimanakah pendapatmu jika aku ini mendapatkan bisa menemukan bukti, dan bukti itu adalah dari Tuhanku, dan Tuhanku itu yang telah memberikan rezeki kepada aku dengan rezeki yang baik, dan tidaklah aku ingin menyelisih kamu terhadap apa yang aku suruh pada kamu, dan itu adalah datang dari Tuhan, kecuali kita hanya ingin mengajak damai, ingin mengajak bersatu. In uridu illal islah. Jadi tidak ada yang dimaksudkan kecuali untuk damai. Mas tata'tu, sesuai dengan kemampuan. Wa ma taufiqi illa billah. Di sini menegaskan pendirian dari Nabi Syuaib pada umatnya. Wa ma taufiqi illa billah. Dan aku ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku berserah diri. Wa ilaihi unib, dan kepadanya lah kami kembali. Ini taufik. Jadi orang kalau sudah mendapatkan taufik itu akan mendapatkan pertolongan yang baik. Karena taufik itu sendiri adalah, hanya kata taufik ini populernya digandengkan dengan hidayah. Taufik itu kesesuaian, hidayah itu petunjuk. Mana yang lebih dulu ya? Taufik atau hidayah, kan gitu. Setelahnya ada persesuaian baru ada hidayah, atau karena ada hidayah kemudian ada persesuaian. Jadi tentu kalau dari kausatif ini ya tentu dapat hidayah dulu baru dia taufik. Ada yang kawan banyak salah satu hidayah itu antara lain ya taufik. Jadi
Oleh karena itu ada bil taufik wal hidayah. Ada bil hidayah wa taufik. Jadi karena ada memang pemahamannya begitu. Oke, taufik. Kemudian kok yang dicari-cari aunin, khairu aunin. Jadi karena memang kita ini sebetulnya makhluk yang tidak mampu, meskipun kita pernah tunjuk diri kalau kita ini punya kesediaan untuk mengampu amanat. Itu menawarkan pada gunung, pada bumi, pada langit. Fa'abaina ayyahmilnaha. Inna aradnal amanata. Sesungguhnya aku merilis untuk menawarkan. Inna aradna al amanata, yang ditawarkan oleh Allah adalah amanah. Alas samawati wal ard, pada langit semua langit. Kalau langit-langit jadinya yang pendek ini, kalau semua langit ya langit. Ma fauna itu adalah sama banyak menjadi sama. Alas samawati wal ard fa abaina ayyah, maka diabaikanlah abai. Fa abaina ayyahmilna, maka mereka itu pada mengabaikan, artinya tidak sanggup. Wa hamalahal insan, maka kemudian disanggupi oleh manusia untuk memikulnya, untuk menanggungnya. Wa hamalaha alaihal insan, maka kemudian manusia unjuk diri kalau sanggup untuk memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah sering dalam keadaan zaluman jahula. Dua keadaan yang sering silih berganti ada pada manusia yang memikul. Kalau dipikir-pikir, ya kan? Dipikir-pikir, ya kan? Yang difahami, dicermati. Manusia itu kan kecil, ya. Kecil dibandingkan langit dan bumi. Ya. Nah, tapi dia sanggup memikul amanah. Ini kan yang harus diapresiasi. Meskipun bentuknya kecil, tapi dia sanggup memikul tanggung jawab yang besar. Innahu kana zaluman jahula. Di situ ada dikatakan oleh Allah, innahu, sesungguhnya manusia itu kana zaluman jahula, adalah makhluk yang zaluman, mudah untuk berlaku aniaya, jahula, dan mudah tidak tahu. Jadi manusia itu awalnya kan tidak tahu, kemudian tahu, kemudian menjadi tidak tahu lagi. Jadi kadang-kadang lebih cepat tidak tahunya. Tidak tahu itu lupa atau apa saja. Itu begitu. Jadi innahu kana zaluman jahula. Maka dari itu kita selaku manusia yang sudah berjanji sama Allah sanggup memikul. Saat itu marilah kita reduksi zaluman dan jahula, itu dua bentuk itu kita reduksi dari kehidupan kita dengan cara kita berhati-hati dan kita selalu mengikuti petunjuk Allah agar kita tidak jatuh pada zaluman dan jahula. Oke. Kemudian beberapa petunjuk tentang pertolongan itu sebenarnya dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepadamu lah wahai Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan.
Ini susunannya ini juga sangat bagus sekali. Jadi iyyaka na'budu ini memang kewajiban kita untuk menyembah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban itu berarti ya sudah. Maka dari itu yang kewajiban didulukan dalam susunan ini, susunan wahyu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah. Ini pun juga pelengkap penderitanya juga didulukan, menunjukkan hanya ya. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Aun ini diperoleh, akan mudah diperoleh apabila kita memenuhi kewajiban lebih dulu. Kewajibannya na'budu. Jadi kalau kita tidak na'budu kok maunya nasta'in terus ya gitu kan, itu jadi tidak lengkap gitu jadi. Maka dari itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah menuntun kita agar mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Mendahulukan kewajiban dan menuntut hak. Oke, ini gambarannya. Untuk mendapatkan aun ini adalah harus ada prestasi lebih dulu, na'budu, gitu. Kemudian ada lagi wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memohonlah pertolongan kepada Allah untuk dalam kesabaran dan dalam salat. Wa innaha ini kembalinya pada salat, bukan pada sabar dan bukan pada sabar dan salat. Tapi ini kembalinya pada salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya salat itu adalah amat berat kecuali orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Dijelaskan. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Jadi kadang penjelasan ayat itu ada di ayat itu atau di sebelumnya, sesudahnya gitu. Ya, kadang-kadang ayat yang lain tapi jauh di surat yang lain, di juz yang lain. Alladzina yadhunnuna. Siapakah orang yang khusyuk itu? Yaitu mereka yang yadhunnuna, yang meyakini. Dzon itu sebetulnya awalnya artinya menyangka. Tapi persangkaan yang kuat itu menimbulkan keyakinan. Alladzina yadhunnuna, yaitu mereka yang orang yang khusyuk itu yaitu mereka yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya dia pasti ketemu dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan sebenarnya mereka kembali pada Tuhannya, jadi pada Allahnya. Jadi khusyuk itu basicnya adalah keyakinan akan ketemu dengan Allah dan keyakinan akan kembali kepada Allah. Pertemuan dengan Allah dan kembali kepada Allah itu bukan sekedar bertemu dan kembali, tetapi di sana akan melaporkan prestasinya. Kalau tidak mau melaporkan prestasinya, akan ditunjukkan prestasinya atau bukan prestasinya, kemudian mendapatkan balasan. Jadi itu adalah efek dari kehidupan di dunia ini berlanjut. Bukan seperti paham materialisme, hidup ini ya selesai di sini, mati ya sudah selesai. Jadi kalau gitu sudah jodoh, karena artinya semuanya terhenti. Padahal informasi itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, bahwasanya ada kehidupan sesudah kematian. Kemudian dalam surat An-Najm itu ada firman Allah, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu menghendaki semua yang menjadi cita-citanya? Tamanni itu sebetulnya beda dengan roja, ya. Roja itu adalah harapan tetapi yang besar kemungkinannya. Tamanni itu adalah harapan
yang kecil kemungkinannya atau bahkan tidak mungkin, hanya angan-angan, tamani. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Janganlah engkau bertamani untuk mendapatkan keadaan sepertinya satu dengan yang lainnya. Itu mengiri itu tidak boleh. Jadi, amil insani ma tamanna. Apakah manusia mengira akan mendapatkan semua apa yang dicita-citakan? Ma tamanna, semua apa yang dicita-citakan. Semua apa yang diangan-angan. Falillahil akhiratu wal ula. Padahal Allah lah yang memiliki semua ini, yaitu di hari akhirat maupun di alam akhirat maupun di alam dunia. Jadi kalau ingin kita menggapai dunia, maka yang harus dihubungi Allah, karena pemiliknya adalah Allah. Begitu juga kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka hendaknya mendekatlah kepada Allah. Sehingga pertolongan itu akan turun manakala kita memang meyakini bahwasanya Allah lah pemilik dunia dan akhirat ini, dan maka merapatlah kita kepada Allah. Oke. Itu ayat-ayat yang berkenaan dengan tema ini. Kemudian ada satu hadis ini, dari Mu'adz bin Jabal. Hadis ini juga kemungkinan sudah kita amalkan setiap hari. Hadis dari Mu'adz bin Jabal, dari Sunabihai, dari Abdurrahman Bali dan seterusnya. Jadi yang sahabat yang dekat dengan Nabi ini, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Bahasanya ini testimoni atau pengakuan bahasanya Mu'adz pernah dipegang tangannya oleh Nabi. Dan sementara Nabi pegang tangannya Mu'adz, kata Mu'adz, Nabi berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka. Aku ini betul-betul sayang sama kamu. Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, aku sayang sama kamu." Ini saya terjemahkan sayang, ini karena nanti ini kalau saya terjemahkan aku cinta sama kamu, itu kan akan lain lagi apa kesannya itu. Faqala usika ya Mu'adz. Maka kemudian Nabi bersabda, usika ya Mu'adz, aku berpesan pada engkau, aku berwasiat pada engkau. Jadi ini berpesan ya, karena wasiat itu dalam definisi fikihnya yaitu pesan yang ditujukan pada orang jelang kematian. Nah, itu pesan. Nah, ini kan kalau Nabi berwasiat berulang-ulang, Nabi berulang-ulang kan akan menghadapi kematian, dan memang tidak Nabi saja, semua ini kita akan menghadapi kematian. Oleh karena itu usika di sini maksudnya adalah aku berpesan kepada kamu, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tad'anna, janganlah sekali-kali. Ini nonnya non taukid, la-nya adalah larangan, yaitu janganlah engkau sekali-kali meninggalkan, pada itu meninggalkan fi duburikul di sholat, di akhir dari sholat, takulu, engkau mengucapkan. Ini pesan Nabi, yaitu agar Mu'adz setiap selesai sholat itu di akhir sholat gitu, mengucapkan doa, Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku, aun ini ya, Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika wa syukrika, untuk dapat mengingat engkau, wa syukrika, dan agar tolonglah aku agar dapat bersyukur kepada engkau, fa husni ibadatik,
dan tolonglah aku agar dapat memperbaiki ibadahku pada Engkau. Ini tentang amaliyah ini ulama berbeda-beda pendapat. Ini dubur, ya. Fi duburi kulli shalah. Ini di setiap akhir sholat. Akhir sholat ini ada dua kelompok besar, yaitu yang dimaksudkan adalah setelah selesai sholat. Yang kedua adalah yang dimaksudkan di bagian akhir dari sholat. Di bagian akhir dari sholat. Sedang di bagian akhir dari sholat itu ada dua lagi, yaitu bahasanya satu, yaitu pada sujud yang terakhir pada waktu sholat. Sujud yang terakhir pada waktu sholat. Yang kedua adalah pada saat selesai tasyahud sebelum salam. Oke, jadi kalau ada macam-macam amal itu dasarnya itu, dan itu semua ada hadisnya, hanya kita tidak tampilkan di sini karena faktor waktu, ya. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi oleh karena itu hendaknya doa, ya Allah tolonglah aku untuk mengingat Engkau dan bersyukur pada Engkau serta memperbaiki, menyempurnakan ibadahku. Ada kapan? Yaitu fi duburi kulli shalah. Menurut syarahnya Abu Dawud yang jadi mukharij dari ini, mukharijnya yang mengeluarkan hadis ini Abu Dawud, dia juga mengeluarkan syarah terhadap hadis yang dikeluarkan ini. Antara lain kesimpulan dari syarahnya itu dubur di sini ada bisa disampaikan sebelum salam dan bisa disampaikan setelah salam. Setelah salam. Karena sholat itu adalah af'alun mu'ayyana tahrimuhu bitakbir wa tahliluhu bitaslim. Namanya sholat itu adalah perbuatan tertentu yang tahrimuhu bitakbir, diharamkannya ketika takbir. Sholat itu diharamkannya mulai takbir. Wa tahliluhu, dan dihalalkannya bitaslim, dengan salam. Maksudnya diharamkan dan dihalalkan ketika orang bersolat itu sudah Allahu Akbar. Nanti beda lagi, nanti ada banyak penjelasan tentang takbiratul ihram. Nah, ini makanya disebut takbiratul ihram karena takbir untuk mengharamkan. Takbir untuk mengharamkan. Mengharamkan apa? Bahwa ketika kita sudah Allahu Akbar, diharamkan untuk melakukan apapun selain yang diajarkan oleh Nabi tentang apa yang harus dilakukan ketika sholat. Maka itu tidak boleh sholat itu ditambah-tambah, gitu kan? Tidak boleh. Juga ada kesibukan, entah garuk-garuk, entah apa semuanya itu tidak seyogyanya dilakukan, karena itu termasuk hukumnya haram dilakukan ketika orang sholat. Jadi itu yang dimaksudkan takbiratul ihram. Kemudian tahliluhu salam. Penghalalannya adalah salam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini juga banyak pendapat ya. Ada cukup assalamualaikum warahmatullah. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah urusan tentang far'i. Pagi ini kita tidak bicara panjang lebar tentang itu. Silahkan kalau doa ini diucapkan sebelum salam maupun setelah salam. Ya, silahkan, monggo silahkan. Yang penting ini pesan pada Mu'adz bin Jabal ini karena disampaikan
pada Nabi dan diteruskan pada kita semuanya oleh para sahabat, maka hendaknya kita juga seperti hanya Mu'adz bin Jabal disunahkan untuk itba Kanjeng Nabi ini. Nah, kita kontennya saja. Kontennya ada 3. Ini sebenarnya perintah. Allah ma'ani ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kamu pada Engkau. Karena ini di dalam Al-Baqarah ayat 152 itu kan perintahnya jelas. Apa? Fadhkuruni azkurkum, ya. Washkuruli wala takfurun, sekaligus 2 ini ya. Di dalam 152 sebelumnya ya alladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, itu satu ayat sebelumnya itu apa? Fadhkuruni azkurkum. Ini amar, fadhkuruni, ingatlah padaku. Jadi sumbernya itu dari perintah Allah. Sebenarnya kita zikir kepada Allah itu, ingat itu adalah zikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah padaku, maka aku akan ingat. Maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingin diingat Allah, maka kita hendaknya ingat Allah. Begitu. Karena perintahnya kita disuruh ingat pada Allah. Mengapa kita disuruh ingat? Ya karena kita ini yang sering lupa. Sering lupa. Sumiyal insan binisyanihi. Disebut manusia karena nisyannya, karena mudah lupanya. Mudah lupa. Fadhkuruni, maka Allah akan. Kalau Allah akan ingat, tentu pertolongan Allah akan turun. Karena apa yang kita dengarkan didengar oleh Allah, apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah, apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah, apa yang dibutuhkan dipenuhi oleh Allah. Ala dzikrika. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat Allah. Ini memang untuk zikir, untuk syukur ini sulit ya, sulit dalam arti kata untuk istiqomahnya sulit itu. Tapi janjinya tidak di sini, tidak di Al-Baqarah ini ayat 152, janjinya di ayat surat Ibrahim ya. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terpisah penjelasan lain. Lain sangat apabila engkau bersyukur la azidannakum, janji Allah akan aku tambahkan kenikmatanku padamu. La azidannakum. Akan tetapi sebaliknya apabila engkau kufur, mengingkari, maka inna adzabi lasyadid. Ini yang bersyukur taat berarti ditambah, yang kufur diadab. Jadi seimbang. Wa husnu ibadatik, dan memperbaiki ibadah kita. Jadi kita hendaknya selalu menyempurnakan ibadah kita, jangan seperti tadi umatnya Nabi Syuaib. Loh, Nabi Syuaib ini kok ajaran baru ini, aku suruh meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh nenek moyangku. Ini gimana ini? Padahal engkau kan orang yang cerdik, orang yang santun. Masa begitu, gitu kan? Itu dialognya antara Syuaib dan umatnya tadi, hubungannya dengan penjelasan sekarang ini dan tema adalah itu. Jadi pesan terakhir jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita selalu mendekat kepada Allah dengan cara kita selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu menyempurnakan ibadah kita, baik ibadah itu wajib maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bagus diingatkan. Putri Wangkong gitu. Tuh Putri baru datang. Yang rapi barusan yang rapi. Buka aja aku. Sini Del. Aku bisa panggil. Siapa? Sahla itu. Apa nih?